Pak Suroto, Ibu Elizabeth, sebelumnya terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman semua yang ada di sini, sungguh-sungguh berterima kasih dan kami sangat bersyukur punya kesempatan bisa ngobrol langsung melalui kejadian yang gelap itu dan dari cerita barusan di video, di media, dan juga dari Bapak dan Ibu sendiri, tadi kita ngobrol sebentar, bisa ini menjadi sesuatu terang, bukan hanya kita nanti dengar lewat media lain, tapi benar-benar sekarang ada bersama-sama kita di tempat ini. So sekali lagi, terima kasih Pak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih. Dan supaya suasana nggak terlalu tegang gimana gitu, di depan sana juga tadi saya udah tanya sama Pak Suroto sama Ibu Elizabeth, saya tanya apa aja boleh ya, soalnya kadang-kadang saya suka ide pertanyaannya nongol di tengah-tengah dan mereka sudah bilang apa aja. So, dari saya akan spontan aja dan juga saya mengundang teman-teman semua di sini nanti banyak waktu untuk bertanya. Anything you ask, kita udah dapat cek kosong dari mereka. Sip. Saya duluan deh ya. Happy New Year, Bapak, Ibu. How are you? Bahasa. Gini Pak, tadi Cynthia kan sempat ngobrol tentang moving on. Seberapa jauh sih, seberapa benar sih move on-nya Bapak dan Ibu ini? Memang dicerita tadi sempat bilang Bapak Ibu sudah memaafkan, sampai saya baca pun di media sudah sampai menjenguk mereka para pembunuh Ade Sarah di penjara. Tapi kalau move on misalnya ini level 0, ini level 10, di mana sih Pak benar-benar? Udah gitu prosesnya juga apa yang dirasakan? Kita nggak bisa nanya ke YouTube Pak, tapi mumpung Bapak Ibu di sini. Ya, terima kasih. Jadi begini pada saat mungkin yang lebih awal istri saya ya. Pada saat kami memaafkan kedua pelaku yang telah mengambil hak hidup putri semata wayang kami. Bukan berarti kami manusia yang luar biasa yang lulus dari ujian, tidak. Pada saat kami bukan mengambil sikap ya, kami memaafkan, justru disitulah godaan terbanyak. Semua orang pasti tahu pada saat anak-anak Tuhan lulus pada satu ujian, roh-roh jahat tidak akan tinggal diam. Pasti akan berusaha lagi sekuat tenaga supaya kita jatuh dalam Tuhan, jatuh dalam dosa. Jadi pada saat kami beranjak dari, mungkin kalau bahasa di sini sebutnya move on, daripada saat putri kami meninggal, sampai kami bisa berdiri duduk di hadapan teman-teman sekalian, prosesnya bukan suatu hal yang gampang. 6 bulan pertama kehidupan kami terasa gelap. Mungkin teman-teman di sini bisa membayangkan bagaimana kalau merangkai puzzle tanpa master, tanpa contohnya, sangat berantakan. Apa yang kami susun tidak tahu, apa yang mau dilakukan tidak tahu. Mau nanya siapa? Kita berdoa, Tuhan pasti jawab. Tapi apakah dijawab menurut keinginan kita? Pasti akan dijawab menurut keinginan Tuhan. Jadi kalau tadi di slide ada gambar bahwa ada sisi kanan, sisi kiri. Di sisi kiri, sisi kedukaan kami bisa lompat ke sisi sebelah kanan. Bukan Suroto Elizabeth yang hebat, tidak. Salib Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang membawa kami, yang memampukan kami untuk lompat, untuk move on. Tuhan tidak akan merubah kedukaan kami, tapi Tuhan akan menguatkan di mana kami harus menjalani kehidupan tanpa putri kami. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Dari Ibu Elizabeth mau menambahkan. Setiap orang pasti waktu mungkin move on-nya itu berbeda-beda.
Karena memang setiap manusia diciptakan Tuhan itu unik dan Tuhan juga bekerja pada setiap pribadi kita itu unik. Kalau tadi ditanyakan sampai seberapa jauh sih nilainya 0 sampai ke 10, saya tidak bisa menjawab karena itu yang menilai Tuhan. Kalau saya secara pribadi, saya bisa mengetahui pada saat Sarah dikuburkan. Saat itulah saya, ketika saya mengucapkan memaafkan keduanya, beban saya yang di pundak ini langsung hilang saat itu. Air mata saya tidak keluar sama sekali. Padahal saya juga sebelumnya tuh menangis terseduh-seduh saat saya melemparkan bunga. Tapi pada saat saya selesai mengatakan memaafkan keduanya, air mata saya berhenti saat itu juga. Dan Tuhan izinkan saya merasakan kasih-Nya kepada Hafid dan Asifah. Jadi saya mengalami suatu kelepasan pada saat dikubur hari Jumat kalau nggak salah. Iya Pak ya. Itu. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Pak Suroto sempat mention 6 bulan pertama itu tough-toughnya. Sebagai manusia nih Pak ya, kan ada emosi, ada logika dan tapi juga ada bimbingan spiritual. Dengan kepercayaan sebenarnya Tuhan tuh mau kita apa atau dalam mengerti kejadiannya seperti apa. Dalam 6 bulan itu Pak ya, sampai mau memaafkan atau move on di level manapun. Boleh nggak Pak ceritain sedikit pergumulannya di dalamnya apa sih Pak? Kayak contohnya saya kemarin, saya udah bikin reservasi restoran. Saya datang ternyata reservasinya mejanya nggak dirapin, itu aja saya kesel sampai malin manajernya, urusan kayak gitu Pak. Kalau urusan kayak Bapak saya nggak tahu deh Pak gimana, amit-amit. Gimana Pak, boleh cerita pergumulannya 6 bulan itu di dalam tuh benaknya mau, aduh nih orang maunya gue apain, tapi gimana, dan I think kita ini perlu tahu, pengen dengar ceritanya supaya amit-amit kalau kita sampai perlu mengalami masa gelap kayak gitu, kita ada contoh nyata. Jadi ingat dulu Pak Suroto, Ibu Elizabeth mengingatkan demikian. Iya, tanggal 3 Maret 2014, putri sematawayang kami tidak pulang dari tempat lesnya. Kemudian tanggal 5 ditemukan meninggal. Saya agak lupa, mungkin sekitar hari Jumat. Lebih awal istri saya kami memaafkan. Dari situ adalah awal bahwa perjuangan untuk melompat move on itu dimulai. Tidak gampang, ujiannya banyak. Seperti ada yang membisikkan bahwa Suroto, kesempatan banyak untuk membalas. Tawaran banyak untuk menyelesaikan tanpa melalui proses hukum. Dan mungkin mereka berdua sampai saat ini, maaf, sudah tidak hidup. Begitu banyak godaan menggoda saya. Masa depan kamu udah gak ada. Nanti di hari tua kamu sama siapa? Sarah disiksa dengan berbagai macam cara. Seperti saya menonton video. Maaf kalau ada anak kecil ya. Hal-hal yang gak baik itu semua tergambar di benak saya. Namun satu hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa hidup itu adalah pilihan. Termasuk pada saat kami diundang sama Mas Denny ya. Itu adalah pilihan kami. Kami mau datang atau enggak itu adalah pilihan kami. Begitu juga pada saat begitu banyak godaan datang ke benak saya, itu juga pilihan. Apakah saya mau mengandalkan Suroto untuk menghadapi pergumulan ini, ataukah saya mau mengandalkan Tuhan? Pernah suatu saat saya membiarkan pikiran saya, sejauh mana kalau saya digoda sama godaan-godaan yang sangat jelas di pikiran saya.
semakin jauh semakin mendekati pembalasan. Namun puji Tuhan bahwa kami diizinkan mengalami hal yang enggak enak. Tapi Tuhan tidak membiarkan saya sama istri saya jatuh lebih dalam lagi ke dalam dosa. Kami dimampukan untuk stop, berhenti, tidak membiarkan godaan-godaan tersebut menghiasi dalam pikiran-pikiran saya. Ibu mau menambahkan? Oke. Saya yakin ada beberapa teman dari sini yang sudah nggak tahan mau nanya. Saya persilakan. Vio. Oke. Thank you untuk terus terang saya nggak terlalu, nama saya Vio. Terus terang saya nggak terlalu banyak ngikutin berita-berita kayak gini-gini, dan buat saya ini saya cuma tahu selentingan Ade Sarah. Dan barusan saya coba baca sedikit, oh ternyata case-nya seperti itu. Satu hal yang barusan menampar saya jadi sadar begini. Ternyata saya pikir proses pergumulannya itu dari kekesalan, bergumul, kesimpulan akhirnya memaafkan, terus plong. Yang interesting tadi buat saya, justru prosesnya dimulai dari ketika mengambil keputusan memaafkan, di situ banyak godaannya. Nah, hal yang pengen saya dengar lebih lanjut tadi di YouTube yang saya lihat, Bu Elizabeth punya satu experience mengalami kasih Allah yang luar biasa. Dan buat saya sendiri, saya mengalami kasih Allah dengan experience yang berbeda. Tapi di video itu saya bisa merasakan benar-benar bahwa kasih Allah yang dialami itu benar-benar sungguh real, sungguh nyata, sampai membuat satu transformasi yang luar biasa. Nah, saya pengen banget sih itu bisa nggak dieksplor lebih jauh. Saya pribadi sih pengen tahu lebih tentang pengalaman akan kasih Allah yang mengubahkan tadi, sehingga saya rasa kita semuanya di sini juga bisa terinspirasi dan lebih get the ideas. Oh, ternyata kasih Allah tuh sebegitu dahsyatnya loh, sampai ada satu statement yang luar biasa tadi. Saya pas ada godaan untuk ini pembunuh ini pengen rasanya mau dibales, tapi ternyata Bu Elizabeth tuh mampu melihat mereka dengan mata kasih Allah. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, boleh nggak dieksplor lebih pengalaman tentang kasih Allah yang Bu Elizabeth alamin itu? Gitu. Thank you, Vio. Oh iya, sebetulnya titik balik kenapa saya memilih untuk memaafkan adalah penglihatan pertama di arena pertandingan. Di situ banyak sekali penonton dan semuanya bersorak. Seperti memberi suatu semangat. Ayo sambil bertepuk. Tetapi saya tidak melihat adanya suatu arena pertandingan, maksudnya adanya suatu perlombaan. Saya bingung, saya melihat tetapi bersorak dan ada yang secara serentak bersama-sama. Dan ada seorang pria berkata, engkau harus mengasihi musuhmu. Kalau tidak, keselamatanmu akan dicabut. Keselamatan saya itu maksudnya hidup kekal saya akan dicabut. Jadi saya nggak bisa masuk surga, itu maksudnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu banyak sekali penglihatan yang terjadi. Kemudian pada saat di pemakaman saya berdoa, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Dan pada saat itu mulut saya terkunci, saya tahu saya nggak bisa ngomong apa yang saya mau. Ada suatu tenaga di atas kepala saya dan tenaga itu begitu mencengkram saya seperti magnet. Kalau misalnya tarik menarik gitu ya, sembrani, saya tahunya sembrani istilahnya. Nah itu seperti mencengkram kepala saya. Rasanya tidak menyakitkan, tetapi sebuah tenaga yang membuat saya sebagai manusia tidak berdaya. Lalu saya lihat ada huruf berjalan di sebelah sini. Saya tahu saya harus mengucapkan huruf-huruf itu, tetapi saya tidak pernah mengetahui huruf itu dari mana. Tuhan berkata tidak ada vokal, huruf A, I, U, E, O, tidak ada. Kemudian pada saat itulah saya mengucapkan kata-kata pengampunan untuk
Hafid dan Asifa. Dan pada saat saya selesai, beban yang berat di pundak saya, kesedihan saya, kemarahan saya, rasa saya nggak terima marah saya sama Tuhan, hilang pada saat itu juga. Dan tubuh saya ini ringan rasanya, lega seperti dilepaskan dari sebuah beban yang begitu berat. Dan pada saat itu Tuhan menarik tangan saya. Dia bilang begini, ini loh hatiku. Dan saya seperti masuk ke dalam air. Memang air, saya masuk, kalau kita masuk ke air nggak langsung, pasti ada tahap-tahap gitu air membasahi tubuh sampai di atas kepala saya. Dan saya tahu air itu rasanya kasih agape. Saya tahu banget rasanya kasih agape itu seperti apa. Sungguh luar biasa. Tuhan bilang, Tuhan itu rindu mau membuat Hafid sama Asifa itu kembali ke dalam dekapannya. Dan itu yang saya rasakan. Tuhan izinkan saya merasakan itu. Jangan jauh dariku nak, karena engkau akan menyimpang. Tuhan maunya kembali ke dekapanku supaya engkau gak berbuat yang menyimpang lagi. Saya sebagai mamanya Sarah, saya bilang begini, Tuhan jangan engkau tarik aku lebih dalam karena aku ini mamanya Sarah. Karena itu kata-kata itu begitu keluar begitu saja. Kata-kata rasa sayang seperti seorang ibu yang sudah lama gak ketemu anaknya dan rindunya sangat rindu. Dan saya tahu Tuhan mengasihi keduanya. Ya itu yang saya rasakan. Jadi saya gak berani karena saya tahu ketika saya tidak memaafkan keduanya, maka saya akan dihukum. Itu. Terima kasih Ibu, luar biasa. Dari teman-teman yang lain? Ya, selamat siang Pak Suroto dan Bu Elizabeth. Saya mau tanya dua hal pendek aja. Satu, apakah selama mungkin saya ingin lebih tahu proses penyembuhannya ya Bu ya. Namanya kan mengampuni kan decision, tapi kan ada proses penyembuhan di dalamnya gitu. Saya nggak kebayang kalau saya sebagai orang tua, anak saya dibunuh gitu, saya punya anak juga masih kecil. Nah maksud saya gini Bu, apakah selama proses penyembuhan itu Bapak Ibu mendapat bantuan dari tenaga profesional, apakah psikolog atau pemuka agama gitu? Itu pertama. Kedua, kalau pasti ingat kan Bu, kejadian itu nggak mungkin lupa gitu. Kalau ingat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ingat? Gitu. Ingat-ingat lagi kejadian, oh nih pasti ingat nggak mungkin lupa Mbak. Saya juga hal-hal kecil kalau saya disakiti pasti saya ingat. Gitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang cara Tuhan untuk menyembuhkan berbeda-beda. Kalau istri saya nanti mungkin akan dijelaskan secara detail sama istri saya. Kalau yang saya alami bahwa kalau saya kurang lebih 6 bulan, kalau minta bantuan medis tidak. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman kenal Ibu Eli Risman, itu psikolog anak kalau nggak salah ya. Itu pernah datang ke rumah bersama Kompas TV. Beliau bersedia seandainya nanti prosesnya sudah mulai enteng, kami akan diterapi. Namun dengan berjalannya waktu, di gereja kami itu juga ada rekan-rekan yang membentuk tim tersendiri untuk membantu kami berdua. Seandainya kami ada keluh kesah apa atau pengen doa bareng atau pengen didoakan tuh ada tim sendiri. Jadi kalau penyembuhan melalui medis atau psikiater kami tidak, kami hanya mengandalkan satu saja, yaitu setiap proses yang kami alami kami melibatkan Tuhan. Untuk beban yang saya rasakan sangat berat, saya hanya mengandalkan Tuhan melalui doa-doa saya. Dan pada saat pertengahan di 6 bulan itu saya juga sempat agak pesimis. Saya nanya sama mentorani saya di gereja,
kok saya 3 bulan kok rasanya masih berat ya. Saya nanya teman-teman yang paling dekat, ya mungkin pasangan hidup yang dipanggil lebih awal, berapa lama sih sampai bisa terlepas dari beban. Ada yang bilang sekitar 2 tahun, saya membayangkan, udah lama sekali ya, saya baru menjalani 3 bulan. Namun dengan berjalan waktu 6 bulan tersebut ternyata Tuhan merubah semuanya. Kami tidak pernah menyangka seberapa lama Tuhan akan memampukan kami untuk bangkit. Satu hal yang perlu kami pegang bahwa Tuhan tidak akan merubah semuanya, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan untuk kami menjalani hidup yang mungkin agak sulit ya, tidak gampang lagi karena sekarang kami sudah tidak punya anak lagi karena Sarah adalah putri sematawayang kami. Begitu yang saya alami, mungkin kalau istri saya akan dijelaskan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya tadi sempat menyampaikan bahwa setiap orang diciptakan Tuhan dengan unik. Maksud saya di sini adalah Tuhan bekerja itu pasti tahu, Tuhan mengenal setiap anak-anaknya. Untuk suami saya Tuhan izinkan merasakan seperti ini. Untuk saya juga merasakan, tahu rasanya kesedihan bagaimana hancur hati saya ketika Sarah diambil dari kami. Saya mengalami suatu proses di mana Tuhan kasih rasa sayangnya itu kepada saya. Seandainya siapa saya sampai saya bisa nolak, oh Tuhan jangan taruh kasih-Mu di dalam hati saya. Saya enggak bisa karena itu itulah kuasa Tuhan. Yang saya rasakan, saya kadang-kadang kalau berdoa, Tuhan sebetulnya menyampaikan, kamu berdoa itu curhat. Maksudnya kamu curhat sama Tuhan. Kamu ngomong apa saja sama Tuhan. Jadi saya ngomong gini nih sama Tuhan. Tuhan, saya minta maaf ya, bukannya saya ngajarin yang enggak. Tuhan jangan kerjain saya lagi ya, gitu. Maksudnya ini sesuatu yang sangat kok cepet banget ya. Tapi memang itulah yang Tuhan izinkan, Tuhan taruh itu di hati saya. Saya tahu rasanya ketika Tuhan mengganti hati saya. Saya tahu rasanya ketika Tuhan membawa hati, kemudian hati saya diambil, kemudian ditukar. Dan saya secara pikiran saya sebagai manusia, gak mungkin sampai saya gak punya rasa begitu membenci. Sampai yang saya rasakan begitu sayang, aneh gak? Orang yang lihat pasti aneh, lawang saya yang alami aja ya aneh kok gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi itulah Tuhan, Dia sungguh luar biasa. Pekerjaannya tidak terlampaui sama akal pikiran kita. Yang Tuhan inginkan, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan Tuhan yang akan menghukum sesuai dengan kuasa dan kasih-Nya kepada Hafid dan Asifah. Tuhan sayang sama Hafid dan Asifah. Dan Tuhan juga mendidik keduanya. Mendidiknya seperti apa? Tuhan mau keduanya tidak melakukan hal yang menyimpang lagi. Karena pada saat di proses pengadilan itu, begitu saya mendengar ratusan juta sudah masuk di Polda dan itu membuat hukum itu sudah mulai digeser. Nah, penglihatan saya Tuhan berkata, Tuhan ingin mengawal proses pengadilan. Tuhan ingin meluruskan hatinya untuk kemudian kembali kepada Tuhan, itu maksudnya. Tuhan bilang seperti ini, aku akan buktikan orang tidak dapat mengandalkan kekayaannya. Aku akan buktikan bahwa aku adalah Allah yang berkuasa. Semua baik-baik saja. Dan itulah yang Tuhan sampaikan.
Saya nggak ngerti mau seperti apa akhirnya, tetapi yang saya tahu dan yang saya percayai, semua baik-baik saja. Dan saya ingat sekali ketika Tuhan berjanji, aku berjanji aku akan memegang tanganmu. Aku berjanji aku akan ada bersamamu, di sampingmu, mengiringi langkahmu. Itulah janji Tuhan kepada kami berdua saat mengalami kesedihan. Bukan karena kuat dan gagah Suroto dan Elizabeth, tetapi karena saya belajar, oh Tuhan Engkau, aku tahu. Sekarang aku tahu rasanya dan aku dapat melihat bahwa Engkau luar biasa. Justru karena kami enggak punya kekuatan, kuasa Tuhan menjadi luar biasa. Pilihannya tetap ada pada kita. Apakah kita mau taat dan melalui hidup kita, melalui apapun yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini, dengan cara Tuhan atau dengan cara kedagingan. Pilihannya sebetulnya itu. Dan jangan lupa kalau kita salah memilih, itu akan mendatangkan hukuman buat kita. Karena apa? Kita sudah mengetahui firman Tuhan. Itu. Terima kasih Ibu. I think kita perlu tepuk tangan untuk kuasa dan rahmat Tuhan melalui Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth. Tadi Pak Suroto, Ibu Elizabeth sempat mention tentang mengajari Hafid dan Ashifa, educate. Saya sempat baca juga ada selintingan, juga tadi cerita singkat dari Ibu Bapak, ada selintingan bahwa kalau memang sudah memaafkan, kenapa ya udah proses hukum stop aja. Nah itu saya yakin ada beberapa orang nanya gitu. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai hal itu? Iya, di Yakobus 4 ayat 17, kurang lebih sih, saya nggak hafal ya. Kurang lebih kalau kita mengetahui orang berbuat salah dan kita tidak menegurnya, kita ikut berdosa. Jadi pada saat awal-awal kami memaafkan, saya memaafkan, saya tetap kekeh bahwa mereka intinya harus dihukum. Tapi kalau nggak salah sih saya bilang mereka harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia perbuat. Pada awalnya saya menganggap ya inilah yang ada di dalam diri saya, yang ada di dalam benak saya. Tapi ternyata bahwa setelah itu terlontar, ternyata banyak sekali pro dan kontra. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kalau sudah memaafkan ya sudah. Hukum mau diapain, ya itu kamu sudah memaafkan. Tapi kembali lagi saya kepada Yakobus 4 ayat 17 tadi bahwa mereka tuh bersalah loh. Sudah membunuh. Sudah bermain dengan hal-hal yang mungkin tidak pantas kalau saya sebut suap ya. Apakah saya harus berdiam diri untuk melihat hal seperti itu? Saya tetap kekeh. Sampai mentorani kami juga meragukan apakah tulus saya memaafkan. Tapi saya tetap kekeh bahwa itulah yang ada di dalam benak saya, bahwa saya tetap harus mengawal bahwa yang salah ya salah. Yang betul juga harus nyatakan betul. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Kita masih ada sekitar 12 menit. Teman-teman, ada Ferry di sebelah kiri belakang. Selamat sore sekali lagi buat Om Tante, aku manggilnya Om Tante aja ya. Sama Kenapa? Iya, itu sama Om Tante juga ya. Basically saya Hendrik sebelumnya, buat saya pribadi ini sebuah pengalaman iman yang luar biasa buat saya pribadi, karena seperti tadi Tante Cynthia pernah bilang bahwa everybody has their own problem. Setiap orang punya beban hidupnya masing-masing. Saya pun punya fair share, and I'm sure all of people in here, semua orang di sini punya beban hidup dan punya pengalaman-pengalaman yang
orang tahu, tapi terkadang dia sendiri pun tidak tahu. Dan bahkan yang dia nggak tahu, bahkan orang pun nggak tahu. Tapi sebenarnya itu kelihatan. First question buat Om, pada saat Om pertama kali ketemu dua orang pelaku ini Om. Karena saya pribadi pun pernah mengalami hal ini, saya pernah disakiti, saya pernah dicemooh, saya pernah mengalami luka batin yang luar biasa. Pada saat Om pertama kali ketemu dua orang ini, apa yang Om rasakan saat itu? Dan pertanyaan kedua adalah, sampai akhirnya Om dan Tante dipenuhi oleh kuasa dan pengampunan dari Tuhan, mendapatkan itu bagaimana sih Om? Apakah memang proses yang Tuhan, aku serahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau pakai aku untuk memaafkan mereka. Terus buat Tante Cynthia, karena kalau gue manggil Cici, kayaknya gue tua banget ya kan, kayak saya still young. Buat Cynthia, tadi sempat bahas masalah move on. Cause basically aku juga punya fair share di mana aku merasa aku nggak pantas buat Tuhan. Apakah memang sejauh mana sih kita boleh mengingat keburukan-keburukan dan hal-hal yang negatif-negatif sebelum akhirnya, because like you said, you're a great woman, you have all the things that you have, but still second times divorcee, right? Sejauh mana sih kita boleh mengingat itu, sampai sedalam mana? Saya cuma takut kalau misalkan, dan mungkin ini sebagian suara hati dari teman-teman yang di sini, saya nggak tahu, tapi yang saya takutkan adalah pada saat kita sudah berpegang terhadap hal itu terlalu jauh, kita nggak akan bisa kembali lagi. Boleh dibantu, terima kasih. Thank you Hendrik, terima kasih atas borongan pertanyaannya. Kita mulai dengan Pak Suroto dulu ya, yang pertama. Ya, terima kasih. Ini memang pertanyaannya borongan, kalau emang saya jawabnya kurang lengkap, mohon ditanyakan ulang. Nggak apa-apa, namanya harga borongan Pak. Wow. Ya, pada saat penderitaan ini singgah di keluarga kami, perlu saya jelaskan lebih awal dulu bahwa saya sama istri ternyata punya tugas yang berbeda. Kalau saya melihat sih, saya sebenarnya senang tugas istri saya. Karena istri saya lebih gampang untuk mengasihi mereka berdua. Sedangkan saya harus marah-marah dengan proses hukum, harus marah-marah dengan kedua pelaku. Jadi kalau ditanyakan bagaimana sih pada saat melihat bertemu langsung kedua pelaku, kalau sebelum dinyatakan sebagai tersangka, saya sih gemetar sekali. Tapi setelah dinyatakan sebagai dia tersangka, gregetan. Gregetannya begini ya, dalam benak saya itu kalau ada orang berbuat salah, ketemu dengan orang tuanya, yang saya bayangkan bahwa Om Tante, saya minta maaf. Tapi kenyataannya pada saat ketemu, Suroto Elizabeth siapa? Saya seperti mereka berdua itu seperti nggak kenal kami berdua. Berjalan di sampingnya tidak melihat. Jadi memang pada saat awal-awal saya ketemu yang sangat-sangat gregetan. Kok sampai mereka berdua itu terhilang sekali? Kapan dia mau mengakui? Sampai pada suatu kesempatan Asifah ya datang ke saya secara pribadi, Om saya minta maaf. Saya pertanyakan, kamu minta maaf yang ngajarin siapa? Lawyer kamu, orang tua kamu, atau dari hati nurani kamu sendiri? Tidak bisa menjawab tuh. Dan Hafid sampai kemarin tanggal 29 Desember kami datang ke sana di Rutan Salemba, mereka Hafid katanya ya sakit gak mau nemuin. Jadi sampai saya, kalau sekarang saya sih nggak gregetan ya, karena pada saat proses banding itu saya sudah melepaskan semua apa yang menjadi beban saya untuk banding. Pada saat itu saya memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Jadi disitulah saya mulai hati saya mulai diubah sama Tuhan, mulai lunak. Sampai Pak Michael Huta Galung menanyakan, kaget gitu loh, kenapa nggak jadi banding?
sampai menanyakan apakah Mas Suroto ada sukacita? Ada. Disitulah mulai di akhir Desember bahwa saya mulai lagi tidak gregetan, tapi saya hanya ada keinginan kapan sih mereka berdua itu mau metanoia, berputar balik dari dunia gelap dia untuk mengakui apa yang dia perbuat. Kemudian satu lagi mungkin bagaimana sih bisa menjalani proses seperti ini sampai kami mengampuni ya. Mungkin agak sedikit saya menjelaskan sebelum proses ini, sebelum kejadian ini menimpa kami bahwa orang hidup dengan agamanya masing-masing, atau saya sebut saja saya hidup sebagai orang Kristen. Saya mengerti Tuhan Yesus, saya mengenal, tapi pada waktu itu saya tidak punya relasi, saya tidak punya hubungan. Sampai pada suatu saat bahwa saya punya kerinduan, saya pengen menjalin relasi, saya pengen punya relasi sama Tuhan. Segala cara saya coba untuk saya tempuh dengan dukungan teman-teman di gereja. Akhirnya di sana tuh ada semacam pembelajaran, namanya Kambium, kepanjangan sih komunitas bertumbuh untuk menjadi murid Kristus. Emang kurang nyambung ya. Tapi disitulah singkatannya sama kepanjangannya memang kurang nyambung. Disitulah titik awal bahwa saya mengenal Tuhan. Tadi persis yang dijelaskan bahwa kehidupan lama kita untuk move on, untuk melompat di jurang yang sangat dalam, tidak ada yang bisa menolong selain salib, selain Tuhan Yesus. Jadi di situ sih awal saya secara pribadi sampai bisa menjalani hal seperti ini ya. Satu hal, punya relasi dengan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih Pak Suroto. Kita sekarang berpindah ke Tante Cynthia. Jadi pertanyaannya kapan kita harus ngudek-ngudek masa lalu? Ya. 2. Buat saya, pertama kalau masa lalu itu bisa menunjukkan kita ke masa depan kita. Bahwa kita tuh di dunia ini kayak treasure hunt ya. Kita dikasih clue-clue dari masa lalu kita, apa sih misi hidup kita, apa sih desain kita di dalam hidup kita ke depan. Kita tuh mau dibentuk jadi berlian seperti apa. Ya, ada berlian yang bulat, ada berlian yang square, ada berlian yang banyak sisi. Untuk apa? Ya. Jadi, you boleh ngundang-ngundang masa lalu just to find the lesson. Find your identity, find your mission. Ya. Anda ini lagi dibentuk sebagai, mungkin saya misinya bukan tidak sama dengan orang yang misinya mungkin untuk kesehatan ya, penyakit. Itu saya nggak punya panggilan untuk membantu orang dari sisi itu. Mungkin saya punya panggilan untuk membantu orang untuk menghadapi forgiveness ya, untuk belajar untuk meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan, saya minta maaf bahwa saya selama ini belum memaafkan. Ya. Mungkin seperti itu dan akhirnya memaafkan orang lain juga setelah kita sudah dimaafin oleh Tuhan. Ya. Kedua, selama itu bisa membantu orang lain. Terus terang saya belum pernah menceritakan ya pelecehan seksual segala macam. Saya masih ingat pada saat saya bisa menceritakan itu pertama kalinya, itu ke roommate saya di UCLA, di universitas. Pada saat dia lagi ada kebutuhan dan saya merasa story itu ada hubungannya. Dan saya kaget pada saat saya ceritakan itu, saya tidak nangis, saya tidak apa-apa, mungkin seperti Bu Elizabeth bilang, pada saat ya ada gunanya juga kali ya, tumplek terus bahasa roh segala gitu ya, mungkin ada gunanya juga ya, karena pada saat itu benar-benar kita dibebaskan, dan pada saat itu kita tidak sedih segala macam. Jadi 2 hal, you boleh ngundang-ngundang masa lalu, kalau masih sudah forgive,
it's okay. Asal itu saya mau tahu dong desain saya apa sih sebenarnya di dunia ini. Kok gue dibiarkan sih punya hidup seperti ini? Jadi gue maunya dipakai untuk apa nih? Ya, boleh. Anda boleh selidiki mikrofon ini supaya Anda tahu gunanya dia apa. Dan gunakanlah mikrofon ini hanya untuk membantu orang lain. Kalau tidak ada hubungannya, nggak usah kali ya. Thank you, luar biasa. Kita di penghujung ngobrol-ngobrol sebagai penutup, saya pengen nanya Pak Suroto, Ibu Elisabeth, juga Tante Cynthia, untuk kita orang muda seperti saya dan teman-teman di sini. Kalau boleh kasih satu, kan kita udah ngobrol 40 menit nih ya, banyak sekali masukan, insight dari pengalaman yang telah kalian alami. Kalau satu saja pesan untuk kita orang muda di sini dari pengalaman ini, apa sih buat ini orang muda yang kita bawa pulang dari pelajaran pengalaman hidup ini yang mau disampaikan? Hidup di dunia kita tahu mungkin kita berumur berapa ya? 70, 80 atau mungkin 90 tahun. Kita tahu masanya bahwa kita akan suatu saat kita akan meninggal. Kita juga harus mempunyai suatu keyakinan bahwa kita harus hidup bersama Bapa di surga. Kalau Bapa mempunyai suatu persyaratan yang harus kita penuhi supaya kita sampai di rumahnya. Memang keselamatan itu adalah anugerah, tetapi jangan lupa Bapa juga punya hak untuk mencabut keselamatan itu. Itu ditulis di dalam Alkitab. Dan terkadang kita sebagai anak Tuhan, kita langgar itu semua. Kita meyakini bahwa Allah itu Allahku, Allah yang kasih dan aku pasti masuk surga. Hati-hati, Allah kita Allah yang kudus. Dia tidak dapat berkompromi dengan dosa. Karena itu marilah kita sama-sama belajar untuk menjadi anak yang taat pada firman-Nya. Karena kita tahu kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Segala kebaikan Allah itu diciptakan pada saat kita ada di dunia ini. Jadi kita harus ingat itu. Kita harus dekat dan melekat kepada Allah. Dan saya yakin Allah kita mempunyai kekuatan yang memampukan kita untuk dapat melalui segala sesuatu baik sukacita maupun kesedihan di dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bergantung hanya kepada firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya itu kehendak Allah ada di dalamnya. Terima kasih Ibu Elisabeth. Cynthia mau nambahin? Kalau buat saya ada cerita juga di Alkitab. Ada orang buta yang waktu Tuhan sudah sembuhin, orang Farisi tanya, dia tuh buta karena dosanya siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Dan pada saat itu Yesus bilang dia buta bukan karena dosa dia atau orang tuanya, tapi supaya hari ini you bisa melihat manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Dan dia sembuhin orang itu dan orang itu bisa melihat lagi. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan memberikan atau membiarkan atau kita sekarang punya situasi kita sekarang ini. Kita semua lagi dipanggil untuk menjadikan diri kita manifestasi dari kekuasaan Tuhan. Seperti Bapak dan Ibu bilang, saya juga bisa melakukan ini bukan karena Cynthia hebat. Saya agak sedikit sensitif kalau orang bilang saya hebat. Apalagi kalau saya hebat artinya you enggak. I'm very sensitive about that. Karena semua kita di sini kuasa Tuhan. Dan semakin you kuat, semakin mungkin tantangan yang you pikul akan lebih berat. Why? Karena Tuhan gak pernah memberikan tantangan yang melebihi kekuatanmu. Jadi apapun yang you punya sekarang, sebetulnya you udah didesain untuk bisa melewati itu. Kenapa? You are designed untuk that way. Ya mungkin karena saya kuat banget, tantangannya dikasih banyak banget gitu kan ya. Ya jadi siapa suruh gitu kan. So, but that's the thing. We are being created, kita lagi di shape supaya dari kita orang bisa melihat kemuliaan Tuhan. Jadi
ayolah kita memandang situasi hidup kita ini sekarang dengan kacamata yang berharap bahwa pada saat kita bisa keluar dari sini dan Anda tahu Anda cukup kuat, artinya orang lain akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup Anda. Thank you, Cynthia, Pak Suroto, Ibu Elizabeth. I think di 1 jam terakhir ini ya, banyak dari kita nggak tahu mau berterima kasih bagaimana. I think dari pengalaman Ibu masuk-masukkan wisdom ke kita, I think hal yang bisa kami lakukan, I think kami berdoa untuk perjalanan Ibu moving forward dan Bapak, dan juga untuk Adik Sarah yang ada sudah berbahagia dengan Bapak di surga. Dan Ibu, Bapak juga ketika dalam doa, doakan kami semua orang muda supaya kami bisa jadi anak yang lebih bijaksana, juga bisa mencontoh segala kebaikan-kebaikan yang Bapak Ibu telah contohkan kepada dunia ini. Big applause to our friends.